Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi bersama Kakak Jen. Kakak Jen sudah rindu sekali loh mau belajar firman Tuhan bersama dengan adik-adik. Sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang manis, di saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Tetapi sebelumnya, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami dan senantiasa menuntun kami, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 10, ayat 14 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-18. Kita baca secara bersama-sama ya. Mari kita mulai. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar di saat ini. Mari sama-sama kita menyanyi lagu Domba yang Hilang. Sambil buat gerakannya ya adik-adik. Domba telah hilang, mungkinkah Adik-adik yang manis, di saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang gembala yang baik. Ada di antara adik-adik yang sudah pernah melihat seorang gembala? Coba ajukan tangan. Ya, gembala itu
seseorang yang suka membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau di mana ada air yang tenang. Jadi, di pagi yang cerah, gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau itu untuk makan dan minum. Ia memastikan semua dombanya mendapat giliran makan dan minum. Namun, ada seekor domba yang paling muda dari domba lainnya. Namanya domba kecil. Domba kecil berkata pada dirinya sendiri, "Ah, menjengkelkan sekali. Gembala yang baik selalu membawa kita makan dan minum di tempat yang sama dan melewati jalan yang sama. Gembala yang baik itu pasti adalah gembala yang malas. Kenapa aku harus mengikutinya? Dia selalu mengawasi dan menjaga kami. Kami tidak mendapatkan kebebasan. Gembala yang baik itu pasti adalah gembala yang malas." Akhirnya, domba kecil memutuskan untuk pergi meninggalkan gembala yang baik dan domba-domba lainnya. Ia berlari ke atas bukit yang tinggi. Ketika gembala menghitung domba-dombanya, ia sadar ada satu domba yang hilang, yaitu domba kecil. Gembala pun bertanya kepada domba-domba lainnya, "Apakah kalian melihat domba kecil?" Tapi tak satu pun dari mereka yang melihat domba kecil. Gembala pun merasa sedih sekali. Ia mengkhawatirkan domba kecil. Sementara itu, adik-adik tahu tidak domba kecil apa yang terjadi padanya? Domba kecil itu terperosok ke dalam lembah yang curam. Badannya penuh luka lebam. Kakinya terjerat tanaman liar. Ia sangat takut dan ia sangat merasakan kesakitan. Ia pun menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Dia pun menangis sendirian. Tiba-tiba muncullah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengulurkan tangannya kepada domba kecil. Ia mengatakan, "Jangan takut domba kecil, aku akan menyelamatkanmu." Kemudian gembala pun menolong domba kecil. Terus ia menggendongnya. Domba kecil pun berkata, "Gembala yang baik, aku minta maaf karena aku sudah melakukan kesalahan. Maafkan aku domba kecil." Gembala pun tersenyum. Tapi saat sampai di atas bukit, mereka dihadang oleh segerombolan serigala yang buas dan lapar. Gembala pun memeluk domba kecil dengan sangat erat. Ia mengatakan, "Jangan takut domba kecil, aku akan senantiasa menjagamu." Kemudian gembala itu menghardik semua kawanan serigala itu. Akhirnya domba kecil dan domba-domba lainnya bisa melewati jalur itu dengan selamat dan aman karena gembala yang baik selalu menjaga mereka. Kemudian domba kecil berkata kepada gembala yang baik, "Gembala yang baik, tolong maafkan aku. Aku tidak mendengarkan perintahmu. Maafkan aku, gembala yang baik." Gembala yang baik mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya kepada domba-dombanya. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, ia mengenal domba-dombanya satu persatu." Bagus tidak cerita hari ini adik-adik? Bagus kan? Adik-adik, dari cerita yang kita dengar tadi,
Kira-kira siapa itu ya gembala yang baik? Tentu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah seorang gembala, adalah seorang pemimpin yang baik hati dan penuh cinta kasih. Ia mengenal adik-adik, ia mengenal kakak pengasuh, ia mengenal semua orang dengan nama, sifat, perilaku, bahkan ia tahu apa yang kita butuhkan. Untuk itu, kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Kita harus taat, kita harus patuh, agar kita selalu menjadi anak-anak yang baik. Tidak seperti domba kecil yang melawan perintah gembala hingga ia mengalami kesalahan. Kalau di rumah, siapa ya yang disebut gembala? Tentu saja orang tua, mama, papa, oma, opa. Itu mereka adalah gembala bagi kita. Mereka tahu apa yang kita butuhkan. Mereka menyediakan kita makan. Mereka menyediakan kita pakai. Semua yang kita perlukan pasti mereka sediakan. Maka dari itu, kita harus juga taat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, karena mereka juga adalah seorang gembala. Kalau domba-domba mendengar suara gembalanya memanggil, mereka akan datang tidak ya? Tentu saja mereka akan datang. Tapi kalau kita mendengar Tuhan memanggil lewat suara lonceng tunas, lonceng sekolah minggu, dan lonceng ibadah lainnya, kita datang tidak ya? Tentu kita harus datang. Kita harus datang kepada Tuhan. Di mana kita berkumpul, tentu Tuhan akan menyediakan makan dan minum bagi kita, berupa firman Tuhan yang dapat menguatkan dan dapat membawa kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Untuk itu, kita harus taat kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, agar kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Kakak-kakak pengasuh juga gembala loh. Kakak-kakak pengasuh kan juga tahu siapa nama adik-adik, bagaimana sifat adik-adik. Ada adik-adik yang masuk tidak hari ini. Kakak pengasuh tahu semuanya. Ada yang sakit, ada yang tidak datang ke sekolah minggu karena asik bermain. Kakak pengasuh juga tahu loh. Karena itu, adik-adik mau tidak mendengarkan para pengasuh. Karena pengasuh juga adalah seorang gembala. Gembala yang menuntun adik-adik, yang mengajarkan adik-adik untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik tidak mau mendengarkan pengasuh, tidak mau mendengarkan orang tua, tidak mau mendengarkan bapak ibu guru di sekolah, adik-adik bisa menjadi seperti domba kecil yang terperosok ke dalam lembah yang curam. Adik-adik bisa melakukan kesalahan. Adik-adik bisa cepat melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka, dan itu tidak baik untuk adik-adik. Karena itu, adik-adik harus tetap dengar-dengaran kepada semua orang, terutama orang yang lebih tua dari adik-adik, karena mereka selalu mengajarkan ajaran yang baik yang adik-adik belum tahu tentang apa yang adik-adik mau, karena apa yang adik-adik mau itu belum tentu terbaik buat adik-adik. Jadi adik-adik ini kan masih kecil, masih perlu tuntunan dari orang tua, dari pengasuh, dari siapa saja. Jangan coba mengambil tindakan sendiri, karena itu juga berbahaya. Itu juga bisa membuat Tuhan tidak suka. Karena itu,
Haruslah kita dengar-dengaran, taat dan berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada Tuhan Yesus Gembala yang baik. Adik-adik mengerti? Jadi adik-adik, ketika kita mendapat masalah, ketika kita ada masalah, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Dengan cara kita harus rajin berdoa, mengungkapkan apa yang kita mau, apa yang kita perlu. Kita harus membaca firman Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, agar kita tahu apa yang Tuhan mau terhadap kita. Demikian materi kita di hari ini adik-adik. Mari sama-sama kita menyanyi lagu Tuhan Yesus Gembalaku. Demikian pertemuan kita di hari ini ya adik-adik. Sampai ketemu di lain waktu. Shalom.